Ya, di dalam sejarah filsafat, biasanya memang kita itu banyak tahu tentang sejarah filsafat Barat yang selama puluhan abad itu mempunyai arena di Eropa, kemudian juga Amerika Utara. Tapi sebetulnya kita tidak boleh lupa ada filsafat Yahudi dan juga filsafat Islam yang bisa dikatakan sebagai bagian dari filsafat Barat. Nah, kita pernah berkenalan sepintas dengan lintasan sejarah filsafat Yahudi. Sekarang kita coba lihat lintasan sejarah filsafat Islam. Ya, khususnya tentu di masa abad pertengahan yang memang kita melihat ada suatu hubungan erat ya antara filsafat Kristen abad pertengahan, filsafat Yahudi abad pertengahan, dan filsafat Islam abad pertengahan. Ketiga-tiganya bisa dikatakan sebagai murid-murid dari filsafat Yunani kuno, terutama sekali Plato, Aristoteles, dan Neoplatonisme. Nah, ini ya. Jadi filsafat Kristen abad pertengahan, filsafat Yahudi abad pertengahan, filsafat Islam abad pertengahan, semuanya itu menimba ilmu dari filsafat Yunani kuno. Secara khusus dari pemikiran-pemikiran Plato, Aristoteles, juga Neoplatonisme atau Plotinos. Nah, ini ya. Sekarang kita lihat sepintas. Ada beberapa nama penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama, Al-Kindi. Ya, Al-Kindi hidup dalam kurun waktu 801 sampai 873 Masehi. Dianggap sebagai bapak filsafat Arab. Wah, ini ya, Al-Kindi ini. Ia seorang polimath. Apa itu polimath? Polimath adalah orang yang punya pengetahuan yang sangat luas meliputi berbagai bidang atau disiplin ilmu. Itu artinya polimath. Ya, seorang polimath punya pengetahuan begitu luas, menguasai pengetahuan di berbagai bidang atau disiplin ilmu. Itu namanya polimath. Nah, Al-Kindi ini seorang polimath dan banyak menulis tentang berbagai topik atau pokok bahasan, termasuk filsafat, matematika, dan astronomi. Nah, Al-Kindi ini disebut sebagai bapak filsafat Arab, sangat mempengaruhi filsuf-filsuf berikutnya atau para filsuf sesudah dia. Al-Kindi berjasa memperkenalkan filsafat Yunani kepada dunia Islam. Nah, ini Al-Kindi ya. Nah, kemudian kita berkenalan dengan Al-Farabi. Al-Farabi hidup dalam kurun waktu 872 sampai 950 Masehi. Al-Farabi. Nah, dia ini dikenal sebagai the second master atau guru yang kedua setelah Nabi Muhammad sendiri. Bayangkan ya, ini mesti tokoh yang sangat luar biasa kealimannya atau keilmuannya. Itu ya. Dia adalah tokoh utama dalam pengembangan filsafat Islam.
menulis tentang politik, etika, dan metafisika atau ontologi. Ya, politik, etika, metafisika, serta memberikan sumbangsih yang sangat penting pada bidang logika. Saya Al-Farabi. Setelah Al-Farabi, muncul Ibnu Sina atau Ibn Sina. Ya, Ibnu Sina atau Ibn Sina yang hidup dalam kurun waktu 980 sampai 1037 Masehi. Di dunia barat atau di Eropa, Ibn Sina atau Ibnu Sina diucapkan Avicenna. Avicenna. Ibnu Sina, Avicenna. Ini. Sehingga memang di barat dia dikenal dengan nama Avicenna. Dia seorang penulis dan filsuf yang produktif. Ya, banyak menghasilkan karya-karya, dianggap sebagai salah seorang pemikir muslim yang paling berpengaruh di masa abad pertengahan. Ya, abad pertengahan tadi kita menemukan pertemuan tiga filsafat ya, atau tiga jenis atau boleh dikata tiga ranah filsafat ya, filsafat Kristen, filsafat Yahudi, filsafat Islam, yang semuanya berguru pada filsafat Yunani kuno. Nah, karya Ibn Sina, The Book of Healing, tentu ini terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Inggris, ya, kitab penyembuhan, dianggap sebagai mahakarya penulisan filosofis dan ilmiah. Rupanya dianggap sebagai buku teks ilmu kedokteran. Teori-teori filosofisnya telah memberikan dampak yang bertahan lama dalam pemikiran Islam dan Barat. Ini Ibn Sina atau Avicenna. Lalu ada Ibn Rushd. Tadi Ibn Sina atau Ibnu Sina. Sekarang Ibn Rushd atau Ibnu Rushd, yang hidup dalam kurun waktu 1126 sampai 1198 Masehi. Di Barat atau di Eropa, nama Ibn Rushd atau Ibnu Rushd diucapkan Averroes. Averroes. Maka dia dikenal sebagai Averroes. Dan memang di Barat, di Eropa abad pertengahan, secara khusus dua filsuf Islam yang paling dikenal adalah Ibn Sina dan Ibn Rushd atau Avicenna dan Averroes. Dia juga seorang filsuf terkemuka dan seorang komentator atau penafsir terkemuka, khususnya karya Aristoteles. Ibn Rushd menulis komentar-komentar yang terperinci tentang karya-karya Aristoteles yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Dan dengan jalan itu mempengaruhi perkembangan pemikiran skolastik, pemikiran kaum sekolahan, kaum universitas di abad pertengahan Eropa. Nah, ada juga seorang ahli pikir yang sangat kritis terhadap filsafat. Ya, namanya Al-Ghazali, atau terkenal termasuk di lingkungan umat Islam Indonesia, terkenal dengan nama Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali. Beliau ini terutama seorang teolog, tapi juga paham betul tentang filsafat.
Dan beliau ini bersikap sangat kritis terhadap filsafat. Dikenal karena kritiknya terhadap filsafat Aristoteles. Dan juga dia dikenal karena penekanannya pada tasawuf atau mistisisme Islam tentang keakraban antara jiwa manusia dengan Tuhan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karya-karya Imam Ghazali ini banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Baik karya-karya yang bercorak tasawuf atau mistik, maupun yang merupakan kritik filsafat. Ya, jadi karyanya itu Talafut Falasifah atau The Incoherence of the Philosophers. Jadi, atau kekacauan para filsuf ini menantang pandangan filosofis yang berlaku pada masanya. Nah, ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ini yang Ghazali, Imam Ghazali. Lalu Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah hidup dalam kurun waktu 1095 sampai 1138. Ibn Bajjah atau Ibnu Bajjah ini seorang ahli matematika, selain juga dia seorang filsuf. Juga dikenal karena komentarnya, tafsirannya terhadap karya-karya Aristoteles. Dan penekanannya pada kesatuan eksistensi. Nanti kita akan lihat. Nah, itulah beberapa filsuf Islam ya. Dari Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Rushd, Al-Ghazali atau Imam Al-Ghazali, dan Ibnu Bajjah. Nah, bidang-bidang apa sih yang digumuli, dipikirkan, ya direnungkan oleh para filsuf Muslim atau para ahli pikir Islam ini? Mereka mendalami logika dan filsafat pengetahuan, epistemologi, theory of knowledge, ya, theory of how do we know, teori tentang bagaimana kita tahu bahwa kita tahu. Mereka juga mempelajari, mendalami metafisika atau ontologi, theory of being, ya, teori tentang pengada. Mereka juga mendalami, memikirkan secara mendalam tentang natur atau hakikat dari eksistensi atau keberadaan, etika dan politik, tak kalah penting hubungan antara iman dan rasio. Ini juga menjadi perkumpulan dalam filsafat Kristen dan filsafat Yahudi. Ya, seperti itu. Contohnya kalau dalam filsafat Kristen, 3 nama bisa kita sebut: Santo Agustinus atau Bapak Gereja Agustinus, Santo Anselmus dari Canterbury, juga Santo Thomas Aquinas. Mereka menggumuli hubungan antara iman, keagamaan, dan rasio. Mereka meyakini bahwa rasio selaras dengan iman. Dalam filsafat Yahudi, kita bisa menyebut nama misalnya Moses Maimonides. Itu dia. Moses Maimonides yang juga menggumuli perihal hubungan antara iman dan rasio. Dan dia juga percaya bahwa rasio dan iman tidak bertentangan. Dalam filsafat Islam juga hal itu digumuli. Nah,
memang terutama mereka mendapat tantangan dari kenyataan bahwa selain agama yang mereka anut, juga dikenal filsafat, terutama filsafat Yunani kuno, secara lebih khusus pemikiran-pemikiran yang cemerlang dari Aristoteles, gurunya Plato, ya, juga Neoplatonisme, pemikiran dari Plotinus. Nah, sama juga dengan para filsuf Kristen dan filsuf Yahudi, para filsuf Islam juga menggumuli pengaruh filsafat Yunani dan Persia. Nah, dalam atau pada pemikiran keagamaan, teologi Islam, teologi Yahudi, dalam pemikiran filsuf Yahudi dihubungkan dengan filsafat Yunani. Teologi Kristen dalam pemikiran para filsuf Kristen dihubungkan dengan filsafat Yunani. Teologi Islam di dalam pemikiran para filsuf Islam dihubungkan dengan filsafat Yunani dan Persia. Dalam hal ini Persia dengan agama Zoroastrianisme sangat menarik untuk dipahami. Lalu ada konsep-konsep kunci dalam filsafat Islam. Misalnya konsep tentang wadah, konsep tentang al-qadar, dan konsep tentang al-nafsi. Konsep tentang wadah atau kesatuan bicara tentang kesatuan eksistensi. Artinya apa ya? Nah, wadah artinya unity atau kesatuan. Yang dimaksud adalah konsep tentang keesaan ilahi yang sering diungkapkan sebagai tauhid dalam Islam. Nah, tauhid ya. Nah, wadah ini merupakan ajaran tauhid merupakan ajaran yang fundamental dalam Islam ya. Meskipun kata tauhid sendiri tidak kita temukan dalam Al-Qur'an. Asal muasalnya nampaknya dari bahasa Ethiopia, tawahedo. Dan sampai sekarang di Ethiopia itu gereja ortodoks itu menamakan dirinya Tawahedo Orthodox Church, gereja ortodoks keesaan. Nah, dalam ketika diarabkan tawahedo menjadi tauhid, nanti merupakan kata pinjaman dari gereja Ethiopia, gereja ortodoks Ethiopia. Nah, tauhid adalah ajaran yang fundamental dalam Islam yang menekankan the oneness of God, ya, keesaan Allah ya, atau keesaan Allah. Konsep ini menegaskan bahwa Allah itu singular. Nah, ini menarik. Singular, single. Nah, nanti beda dengan konsep keesaan Kristen, ya. Allah itu esa, tetapi trinitas, bukan singular. Nah, menurut tauhid, Allah itu single, singular, unik, dan tidak dapat dibandingkan dengan apapun atau siapapun. Nah, ini ya. Nah, lalu wadah tadi atau keesaan yang menegaskan ide bahwa semua aspek dari eksistensi, semua aspek dari keberadaan mengalir dari yang esa. Segala sesuatu mengalir dari yang esa. Nah, wadah
juga menggarisbawahi suatu pandangan yang utuh menyeluruh tentang realitas. Bahwa segala sesuatu itu atau segala aspek kehidupan itu saling terkait, berakar dalam diri yang ilahi. Jadi konsep pada ini memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai Allah yang besar, yang daripadanya lah segala sesuatu ada dan segala sesuatu itu terhubung satu sama lain. Segala sesuatu itu berasal dari Allah sendiri. Nah, nanti dalam pendalaman dari filsafat ini, misalnya dalam pemikiran Al-Kindi, ya, segala yang ada yang diciptakan oleh Allah disebut makhluk itu bersifat kontingen atau eksistensinya bergantung kepada Allah. Hanya Allah saja yang niscaya, yang eksistensinya tidak bergantung pada apapun di luar dirinya. Nah, inilah konsep wada atau yukit. Bagaimana dengan al-qadar? Al-qadar itu artinya adalah ketetapan ilahi. Nah, ini menyangkut konsep apa? Predestinasi dan kehendak bebas. Nah, ini juga menjadi pergumulan dalam teologi Kristen. Itu dia, ya. Nanti salah satu cabang dari reformasi yaitu reform atau Calvinisme sangat kuat menekankan konsep predestinasi, sementara konsep tentang free will nanti akan muncul dan dibela oleh Yakobus Arminius dari gereja Calvinis juga dan oleh kaum Metodis. Nah, kita lihat Al-Qadar dalam filsafat Islam. Al-Qadar ini mengungkapkan iman kepercayaan bahwa Allah telah menetapkan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta, termasuk tindakan-tindakan manusia, termasuk peristiwa-peristiwa, semuanya itu terjadi karena telah ditentukan oleh Allah. Nah, ini dia. Iya. Nah, tetapi memang filsafat Islam juga menekankan tanggung jawab manusia. Nanti hubungan timbal balik antara predestinasi dan kehendak bebas ini memunculkan banyak pemikiran di dalam filsafat dan teologi Islam. Misalnya bagi kaum Jabariyah, kehendak bebas tidak ada, yang ada predestinasi. Bagi kaum Mu'tazilah, tidak ada yang namanya predestinasi, yang ada adalah kehendak bebas. Nanti bagi kaum Asy'ariyah, dua-duanya diterima dalam hubungan yang bersifat misteri. Nah, ini ya, tentang al-qadar atau tentang ketetapan ketentuan ilahi. Lalu tentang al-nafsi, tentang diri atau jiwa. Nah, ini merujuk pada konsep tentang diri atau jiwa dalam pemikiran Islam yang meliputi identitas individu, identitas perorangan, kesadaran, dan peran sebagai pelaku moral. Jadi kata nafsi, nafs itu, nafs, nanti kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal kata nafas, bahasa Ibrani, nefes, ya.
Ini bicara tentang identitas seseorang, kesadarannya, dan perannya sebagai pelaku moral. Nah, dalam filsafat Islam, jiwa dipandang sebagai inti atau esensi dari seseorang. Inti bagian yang paling utama dari seseorang adalah nafsi atau jiwanya. Nah, jiwa ini nanti berinteraksi dengan dunia materi maupun dunia rohani. Ini dia. Nah, konsep nafsi ini coba menjelajahi hubungan antara jiwa dan Allah, jiwa dan Allah. Menggarisbawahi pentingnya kesadaran diri, pertumbuhan pribadi, dan perilaku etis. Ini keren banget. Gitu ya. Bahwa jiwa ini memiliki hubungan dengan Tuhan. Nah, karena jiwa ini berurusan dengan Tuhan, betapa penting kesadaran diri sebagai makhluk yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Betapa penting mengalami pertumbuhan pribadi, pertumbuhan dalam kesadaran, dalam pengetahuan, dalam moralitas. Dan betapa pentingnya perilaku yang bermoral atau perilaku etis. Nah, perjalanan nafs atau jiwa itu sering ya, atau memang sudah seyogianya mestinya melibatkan upaya untuk memurnikan diri. Dan penyesuaian dengan kehendak Allah. Ya, menyucikan diri, menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan ya. Nah, ini yang nanti menghasilkan pertumbuhan spiritual dan tanggung jawab moral. Keren sekali ya. Nah, ini ya konsep-konsep kunci dalam filsafat Islam ya, sebetulnya juga teologi Islam. Samping itu, sebagaimana halnya filsafat Barat dan filsafat Yahudi, filsafat Islam juga menggumuli pentingnya rasio dan penalaran dalam berfilsafat. Nah, sumber-sumber pustaka atau sumber-sumber yang digunakan oleh para filsuf Islam pada abad pertengahan adalah di karya-karya Aristoteles. Karya-karya Aristoteles. Dan pihak yang berjasa menerjemahkan karya-karya filsafat Yunani, termasuk karya-karya Aristoteles dari bahasa Yunani ke bahasa Arab, adalah para rahib atau para biarawan gereja ortodoks. Nah, mereka dipekerjakan oleh para khalifah untuk menerjemahkan karya-karya filsafat kuno. Karya-karya Plato juga termasuk di samping karya-karya Aristoteles, juga tradisi-tradisi filosofi Yunani dan Persia, ya ada Neoplatonisme dari Plotinos, ya kan, seperti itu. Maupun juga para pemikir dan ilmuwan lainnya. Di samping itu tentu saja para filsuf Islam itu mempelajari teologi Islam. Misalnya pertarungan ide, pertarungan teologis antara kaum Mu'tazilah dan Jabariyah misalnya. Juga tentu saja mereka mempelajari Al-Quran. Nah, inilah perkenalan sekilas kita dengan filsafat Islam. Selayang pandang filsafat Islam khususnya di abad pertengahan